Sekarang lebih gelap lagi. Gerindra, partai ini nagih janji. Sebagaimana Allah menagih janji kepada hambanya. Aku ini Gerindra, punya sayap istimewa, punya pakaian istimewa. Kok sekarang kepala saja yang ada? Mana arah kekayaanku? Kata Gerindra. Karena sakitnya Gerindra lalu disambut, diselidiki, disambet oleh Bapak Prabowo karena kasihan bangsa Indonesia ini. Disambar maksudnya, disambar. Padahal sudah tidak ada daya upaya burung Garuda ini karena kepalanya sudah diobrak-abrik oleh PKI lewat narkoba, lewat adu domba. Inilah yang perlu dipahami dengan sedalam-dalamnya bagi para pendengar yang ada di tempat yang mulia. Ganasnya PKI terhadap tuduh jenderal revolusi. Prabowo menjawab pertanyaan Gerindra dengan hati yang bersih dan murni lewat apa yang dibicarakan pada Pancaspada nasional. Kalau kita bicarakan sisi gelap Soekarno ini ditindu dari segi namanya. Soekarno, Bung Karno. Soekarno itu apa yang sukar? Bung Karno itu apa yang kita perlu bongkar pada akhir zaman ini? Sekarang saya bertanya, kapan saya boleh bertemu dengan Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo? Siapa yang mempertemukan saya untuk bertemu dengan Bapak Jokowi Dodo dan Bapak Prabowo? Semoga Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo menonton live ini, amin. Dan Bapak Prabowo, Bapak Jokowi dan Bapak Jokowi mudah-mudahan dapat bertemu dengan saya dengan memiliki umur yang panjang. Amin. Dan Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Sudah itulah yang dirahasiakan oleh virus corona COVID-19 waktu saya mencabut kebenaran di atas langit atas perintah rasa. Rasa yang memerintah saya untuk naik Isra Mi'raj ke atas. Setelah sampai atas, hampir-hampir aku tidak bisa saya ceritakan. Saking indahnya, lebih indah daripada yang indah. Setelah saya diperintah untuk mencabut kebenaran di atas langit oleh rasa dengan mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. Andai kata saya tidak diturunkan hidayah, tidak tahu filsafat ini. Setelah saya tahu filsafat ini dari orang-orang, tapi belum yakin bahwa filsafat ini turun dari Soekarno, belum tambah yakin. Akhirnya pada waktu saya berada di rumah, dipanggil oleh tetangga. Lalu tetangga itu berikan saya sebuah baju. Lalu pada baju itu ada gambar Soekarno, ada tulisan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. 1000 orang tua itu yang dimaksud adalah Bapak Prabowo Subianto. Coret 00 itu tinggal 1.
Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan berikan 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. 10 itu coret 0, tinggal 1, Gibran. Masa tidak paham? Bagi para pendengar, itulah yang dirahasiakan oleh Joko Widodo yang mengatakan cawe, cawe, cawe. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua para penyaksi kekuasaan Allah ini mudah-mudahan dipanjangkan umur untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Walaupun Allah menciptakan bumi dan langit, masih ada orang yang tidak percaya tentang kebaikan dan kebenaran. Malahan masih ada. Inilah sulitnya kebenaran. Mudah-mudahan dapat dipercayai oleh semua peserta di dalam alat teknologi canggih ini. Demikianlah penggelapan daripada Soekarno atau Bung Karno. Soekarno kita ambil kalimat sukar. Bung Karno kita ambil kalimat bongkar. Apa yang kita bongkar dan apa yang sukar? Yang kita bongkar adalah, lagi sebentar kita baca pada sisi gelap Al-Mahdi, Imam Mahdi, dan sisi gelap Nabi Muhammad. Assalamualaikum Bunda Dewi. Abah Bunda Dewi Aura Cuan yang tak ceritain tadi mendengar ini. Abah ya. Aku ingin berbicara dengan air. Oh, air mau bicara katanya ini. Hai air. Saudara, pada Iya. malam nipu Sabang di Masjid Marong Jamaah Utara, Begitu Bunda Dewi datang, air mau bicara langsung. orang yang menjadi tamu tidak dilayani oleh para jamaah. Yang dilayani orang-orang yang biasa saja di tempat jamaah. Sedangkan saya sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi, kasihan terhadap para pendakwah nipu Saban itu, membicarakan masalah keimanan, masalah keistimewaan bulan Saban dan 1 hari Muharram. Hanya timbul hati nurani saya untuk mengangkat gelas yang di bawah tempat dia berpidato ke atas ke mukanya itu, sehingga air berada di muka saya. Bagaimana gembiranya. Sekarang air akan ingin berbicara. Hai Al-Mahdi, Imam Mahdi, walaupun semua daun-daun kayu dijadikan kertas, cabang-cabang kayu dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, ilmu Tuhan tak akan habis-habis untuk digali oleh daya pikir manusia. Cukup sekian, turunkan aku, sebagaimana turunnya air yang tidak diminum. Ya, itulah tadi yang disampaikan adalah jas merah dalam sisi gelap Bapak Soekarno dulu sebelum datangnya terang yang waktu dalam pemerintahan Bapak Jadi, Soekarno. sudah saya Sekarang katakan. sisi gelap di sisi Imam Mahdi ya. Bentar. Jadi saya sudah bilang tadi, kita ambil nama Bung Karno, kita ambil nama Soekarno. Soekarno, kita ambil Sukar, no, biarkan untuk bertapa, no. Kita ambil Bung Karno, bongkar, no, biarkan untuk bertapa. Itu kan artinya. No, itu. No, itu. Nah sekarang yang kita bongkar, yang saya lagi sekali, yang penggelapan saya lah yang akan dibongkar. Penggelapan yang saya inilah yang Sukar.
Nah sekarang saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran di tempat yang canggih ini. Sekarang ada 3 penggelapan yang akan disampaikan oleh Al-Mahdi Imam Mahdi pada hari ini. Yang tadi penggelapan sejarah bangsa Soekarno. Apa kata Presiden Soekarno dari segi negara? Kutitipkan negara ini untukmu. Ini sangat dangkal kalimat ini. Menurut pendapat saya. Kutitipkan negara ini kepadamu. Ini juga sangat dangkal. Nah ini sekarang sudah mendalam ini. Yang ketiga. Sudah mendalam sekarang ini. Presiden Soekarno mengatakan, aku mencintai keluargaku, tetapi aku lebih mencintai negeriku. Setelah saya ditugaskan oleh Soekarno dan diangkat menjadi Presiden Pancasila Pulau Melati, kebudayaan bangsa, untuk menjaga kewaspadaan hancurnya negara, maka saya disawek di Pulau Lombok oleh Soekarno. Amanat Soekarno sama saya, kutitipkan negara beriman ini untuk orang-orang beriman. Ini yang nampak pada Soekarno, pada saya. Kutitipkan negara beriman ini untuk orang-orang beriman. Terasa semua orang beriman. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Di sisi gelap Imam Mahdi. Yang mana ini? Ya, sekarang puncaknya untuk penggelapan di sisi gelap Imam Mahdi. Dengan judul Ada Apa Dengan Allah?